Halo, kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di subbab 4.3 tentang data link layer protokol. Data link layer protokol. Oke. Apa itu data link layer protokol? Baik, saya coba menggunakan modul yang ada di website biar lebih detail. Data link layer protokol letaknya di layer 2 di OSI model ya, di OSI model letaknya di layer 2. Fungsi utamanya adalah mempersiapkan jaringan data untuk mempersiapkan data untuk bisa ditransmisikan ke physical network ya. Mempersiapkan data untuk ke physical network tentu nanti bisa ditransmisikan. Nah, oke. Responsible for ya menjadikan layer yang di atasnya bisa akses ke media. Jadi ini hubungannya dengan how to access media. Terus mengenkapsulasi paket, layer 3 paket ke dalam bentuk frame. Terus menyiapkan data, network data untuk ditransmisikan ke physical layer. Terus mengontrol data untuk disentuhkan ke media, mengontrol data untuk diletakkan ke media. Jadi mau diatur, misalkan dikirim setiap berapa milisecond sekali antara frame 1 dengan frame yang lainnya ya, mengatur pengiriman data. Analoginya begini, seperti keran air mengatur buka tutupnya keran, gitu. Terus performing error detection. Jadi memastikan data itu sampai ke ujung dalam bentuk frame ya, dalam bentuk frame, dan di dalam frame itu ada error detection. Dipastikan frame-nya utuh. Nah, data link layer itu terdiri dari sublayer, yaitu 2 sublayer, yaitu LLC dan MAC. LLC bertanggung jawab berkomunikasi dengan layer yang di atasnya, dalam hal ini adalah network layer, dan media access control atau MAC, yaitu lower sublayer, menentukan bagaimana akses ke media. Jadi yang atasnya itu bagaimana merubah format dari paket network layer ke dalam bentuk frame, dan kemudian media access controlnya bagaimana menjadikan frame itu bisa diakses ke media. Standarnya ada data link layer standar ya, seperti IEEE, ITU, ISO, dan ANSI. Nah, seperti pada gambar di sini, misalkan ada PC yang ada di kota Paris dan laptop di kota Jepang. Laptop ini mengirimkan frame. Nah, ketika medianya adalah wireless, maka frame itu di-convert dalam bentuk tertentu untuk kemudian sesuai dengan media wireless. Dan ini kemudian fiber, ini wireless lagi, wireless, fiber, kemudian chopper. Jadi setiap pergantian media, bentuk media, maka frame berubah. Frame berubah. Bukan isinya yang berubah, tapi frame headernya berubah. Nah, ini yang saya maksud tadi. Paris ke Jepang ya, frame. Warna yang berubah itu menunjukkan medianya berubah.
Baik, selanjutnya subbab selanjutnya adalah media access control, yaitu sub layer dari data link layer, lower sub layer dari data link layer. Di sini kita akan membahas topologi ya. Kita akan membahas topologi. Dan topologi ini mempengaruhi how to access to media. How access the media. Yang pertama yang harus kita pahami adalah topologi ini kaitannya dengan media, bentuk dari media. Ada dua, yaitu point dan point, point to multi, point to point, media yang hanya digunakan oleh dua node, atau point to multi point, yang dikenal dengan media share media, media yang digunakan oleh banyak point, banyak node. Nah, ketika kita berbicara media yang diakses banyak node, maka berlaku karakteristik dari share media. Contoh pada gambar ilustrasi seperti di slide ini, ada 3 PC menggunakan media yang sama dan dikatakan dengan share media. Maka mereka memerlukan aturan yang diatur oleh sebuah protokol di dalam data link layer. Sub lowernya adalah MAC, ya, media access control. Kapan saya menggunakan media? Kapan saya boleh menggunakan media? We need rule for how to share the media. Di sini kalau kita menggunakan Ethernet, nanti ada istilahnya, rules-nya adalah CSMA, Carrier Sense Multiple Access. Kalau di Ethernet, network Ethernet, CSMA-CD, Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Ya, misalkan, kapan saya menggunakan media? Kalau kosong, kalau tidak ada yang menggunakan. Jadi mereka akan mengirim ke jaringan. Kalau dilihat dulu medianya kosong atau enggak, baru mereka ngirim. Kalau ada yang pakai, maka tunggu sampai media kosong. Nah, seperti itu contoh aturan rules. Nah, oke. Nanti dibahas detail di chapter-chapter berikutnya terkait dengan CSMA-CD, tentang Ethernet, tentang Ethernet. Ini kita menunjukkan bahwa share media itu memerlukan rules. Kalau hanya single media, ya, tidak memerlukan rules yang begitu rumit. Karena kalau single media hanya 2 node yang terhubung. Ketika kita menggunakan share media, dikenal dengan istilah physical dan logical topology. Physical dan logical topology. Ini penting untuk kita bedakan, kita mampu membedakan antara physical dan logical topology. Kaitannya dengan desain. Oke. Yang umum seringkali kita gunakan dalam presentasi atau memahami konsep itu dikenal dengan istilah logical topology. Kita hanya tinggal membuat plot untuk mewakili plot, gambar plot awan, lingkaran yang kayak awan itu, untuk menggambarkan sebuah line. Terus kita tarik garis untuk terhubung ke sebuah device, dan kita buat plot lagi. Terus kita kasih general IP untuk menggambarkan alamat jaringan di plot tersebut, di jaringan tersebut. Nah, gambar seperti itu disebut dengan logical topology. Seperti ini, logical topology.
Nah, sedangkan psikotopologi secara umum mungkin lebih dikenal dengan istilah blueprint dari jaringan. Blueprint dari jaringan. Jadi detail fisik, sambungan fisik dari satu device ke device yang lain itu digambar detail. Contoh yang sebelah sini, digambar detail. Router 1 ini ada di rak 1, sel 1. Switch 1 ini ada di rak 1, sel 2, slot 2. Kita bisa membayangkan bahwa kita punya rak 1 dengan banyak sel, itu ada perangkat apa saja? Router 1, S1, S2, S4, S3, S5. Itu ada di rak 1. Tapi ini berbeda ruangan. Ada room 2158. Mungkin rak 1 ini modelnya. Artinya dari gambar blok warna poligon warna coklat ini menunjukkan posisi atau ruangan. Sedangkan rak-raknya ini menunjukkan dia ada diletakkan di rak berapa. Dan lebih detailnya lagi seharusnya di sini ada, ini sayang ya mungkin nggak perlu detail, tapi secara kalau kita ngomong blueprint, berarti ini harus ada port berapa. Router 1 terhubung ke switch 3, ini di port berapa di switch 3 dan di port berapa di router 1. Nah, seperti itu detail. Itu physical logic, topologi. Dua hal ini penting, bukan memakai salah satu. Ini untuk menjelaskan secara konsep, informasi secara konseptual, ini informasi secara detail. Keduanya untuk apa? Developing dan maintenance repair. Ini memerlukan topologi fisik. Untuk develop menggunakan topologi logik. Lanjut. Sekarang kita membahas tentang WAN topologi. Apakah beda dengan yang tadi? Nah, ini beda pembahasan ya. Kalau tadi itu topologi jaringan, ya, kalau ini ada jaringan LAN dan ada jaringan WAN. Nah, di dalam WAN sendiri itu ada model topologinya untuk menggambarkan metode komunikasi antar satu perangkat WAN dengan perangkat WAN yang lainnya. Bedakan dengan pembahasan topologi yang sebelumnya dan jangan bingung. Ini tentang WAN topologi. WAN topologi ini nanti dampaknya pada strategi pemilihan teknologi WAN. Kita ingin menggunakan teknologi WAN seperti apa? Nah, pertama adalah point to point. Jadi point to point ini karakteristiknya kalau satu mengirim pasti diterima ujung yang satu lagi. Kalau satu beresiko pasti memberi dampak ke ujung yang satu lagi. Dan benefitnya adalah tidak ada mengganggu saluran antar dua node ini. Private. Point to point. Dan ini biasanya teknologi ini harganya lebih mahal karena salurannya tidak di-share. Dan kemudian adalah hub and spoke. Satu node WAN itu menjadi sebab penghubung node WAN yang lain. Ini kalau dianalogikan sebagai kantor, ini ada kantor cabang terhubung dengan kantor cabang yang lain melalui node WAN tertentu. Nah, kekurangannya adalah ketika node WAN sentral ini jadi problem, maka komunikasi yang lain jadi problem. Nah, itu diakali atau disolusikan dengan adanya link cadangan antara node cabang. Link cadangan. Jaga-jaga kalau sentralnya off, maka saluran
saluran cadangan ini digunakan. Nah, ketika saluran cadangan semua dibuat, terjadilah topologi mesh. Nah, seperti ini. Jadi dibuang aja kalau gitu node sentralnya, karena semua node saling terhubung. Ini costnya juga sangat mahal. Mahal di mananya? Di ini, di satu saluran. Dan bisa kita lihat mesh ini kumpulan dari point to point. Secara prinsip hubungan dua node-nya ya. Tapi secara overall mereka terkoordinasi dan saling terhubung antara satu dengan yang lainnya directly. Dan di dalam pola hubungan antar node ini bisa digambarkan menjadi dua tipe, secara logik maupun secara fisikal. Itu maksudnya tadi perbedaannya. Oke. Nah, dalam topologi mungkin yang sudah tahu belajar tentang jaringan komputer di masa awal high school, sekolah SMA atau SMK, sering kita mendengar istilah topologi, yaitu ada topologi bus seperti ini, yang di ujungnya harus dimatikan, ditutup, dummy loop namanya, yang di sini akan menyerap sinyal agar tidak mantul. Kalau mantul akan merusak perangkat. Terus di antara saluran ini ada terminal 3 yang menghubungkan satu node ke saluran. Terus kemudian ada ring, topologi ring. Di sini nanti ada token yang berputar terus, yang akan menawarkan diri untuk ditampungi data dari sebuah komputer yang ingin mengirim. Nah, ketika token ini berisi, maka yang lain tidak bisa menggunakan token tersebut sampai token itu kosong atau data itu terkirim ke destinasinya. Nah, ketika kosong maka giliran berikutnya, dan dia akan memutar terus selama giliran. Jadi kalau dia kosong, dia akan memutar, mau ngirim enggak? Kalau enggak saya lewat ke berikutnya. Mau mengirim atau enggak? Kalau enggak saya lewat ke berikutnya. Dan mau mengirim atau tidak? Oh iya, kirim, letakkan di sini, dan dia akan berkeliling menuju ke tujuannya, kosong lagi, kemudian lanjut ke next-nya. Artinya semua bergiliran, tidak ada rebutan. Siapa yang sedang menggunakan, maka saluran itu tidak bisa digunakan oleh yang lain. Nah, yang umum kita gunakan adalah star, topologi star. Di sini tengah-tengah ini biasanya ada alat penghubung seperti switch. Nah, kemudian extended star, jaringan itu diperluas. Nah, ini yang sering dipakai saat ini. Dan ketika mengakses media, share media, berlaku CSMA-CD tadi, contention based access namanya. Artinya mengakses berdasarkan contention atau rules, aturan-aturan, karena share media. Kalau kita menggunakan Ethernet itu CSMA-CD aturannya. Kalau kita menggunakan wireless, CSMA-CA aturannya. Dan di dalam model komunikasi ada half duplex, ada full duplex. Kalau half duplex bergantian seperti handy-talkie, komunikasi dengan handy-talkie. Kalau kita ingin bicara maka tekan PTT, push to talk. Dan kalau kita ingin mendengarkan, lepaskan. Nah, kalau full duplex, yes, secara waktu bersamaan kita bisa mengirim dan menerima. Nah, di data link itu dikenal dengan frame. Di data link itu dikenal dengan frame. Ya. Ada header frame, ada trailer frame. Yang di tengah-tengahnya adalah paket. Karena dia berasal dari layer yang atas network layer, maka dia disebut paket. Keseluruhan ini disebut frame atau PDU layer data link atau frame. Header terdiri dari frame start, addressing, type, and control. Sedangkan trailer ada error detection untuk mendeteksi frame-nya itu cacat atau tidak. Terus ada frame stop. Nah, satu bagian data kecil akibat segmentasi dari layer 4 transport tadi itu dirubah dalam satu frame, yaitu ada frame start, ada frame stop. Jadi kalau kita punya data besar, disegmentasi, dipotong-potong menjadi kecil, satu kecil bagian itu adalah kumpulan dari satu frame ini.
frame start dan frame stop. Yang ini kalau ditransmisikan ke physical layer, dienkapsulasi ke physical layer, jadilah kumpulan bit yang sangat banyak, bit stream. Detailnya akan silakan lihat di modul yang online Cisco e-learning Cisco untuk melihat fungsi dan cara kerjanya. Mudah dipahami dan ada ilustrasi. Baik, cukup. Kita summary, recap ya, bahwa physical layer protocol mensupport komunikasi melalui jaringan dengan melakukan proses enkapsulasi dari bentuk frame ke bit stream dengan proses encoding. Nah, nanti di sisi penerima dilakukan proses sebaliknya, yaitu decoding untuk merubah dari kumpulan bit menjadi frame, proses dienkapsulasi. Kemudian kita mengetahui media-media yang sesuai dengan jaringan yang kita inginkan. Kita bisa memilih media chopper, tembaga yang lebih murah, maintenance-nya juga tidak susah, cuman ada kekurangannya, banyak interferensi dan tidak cepat serta jaraknya pendek. Atau kita menggunakan yang mahal untuk kalangan enterprise biasanya. Jadi kalau kita ingin mengelola jaringan enterprise, lebih baik menggunakan fiber. Medianya cahaya melalui kaca ya, dengan karakteristik yang high speed bandwidth, long distance, but ada kekurangannya, expensive. Ya, itu sebuah pilihan. Dan biasanya media fiber ini digunakan hanya untuk backbone, jaringan tulang punggung, bukan untuk ke user. Walaupun ada servis atau layanan dari Telkom yaitu seperti FTTH, fiber to home, nah berarti kualitas jaringan sampai ke rumah itu sudah pakai fiber. Walaupun speednya masih dibatasi 1 giga misalkan, tapi secara infrastruktur dia bisa support sampai teknologi fiber, ya high speed bandwidth seperti 10 giga sampai 100 giga pun bisa. Nah, media yang lain seperti wireless itu lebih fleksibel, cocok untuk user yang. Nah, kemudian data link layer menyiapkan data to access to media. Ya. Jadi menyiapkan data bagaimana akses ke media dengan berbagai macam bentuk media yang tadi dijelaskan. Itu tugasnya data link layer. Terus mengatur kontrol akses to media. Bagaimana pergantiannya ketika kita menggunakan share media, rulesnya bagaimana, itu juga terkait dengan nanti topologinya. Dan terakhir kita memahami tentang topologi fisik dan logik. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.